Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tristan Novariskuo dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Administrasi Perkara Pengadilan secara Elektronik Litigation atau Perma nomor 1 tahun 2019. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang adanya pengadaan sistem administrasi peradilan menggunakan elektronik. Latar belakang adanya pengadaan sistem administrasi peradilan menggunakan elektronik adalah adanya putusan Mahkamah Agung Perma nomor 3 tahun 2018. Aturan tersebut merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mendigitalisasi tidak hanya dilakukan dalam hal pembayaran perkara maupun biaya pemanggilan, akan tetapi diberlakukan pula dalam tukar-menukar dokumen pembuktian, bahkan penyampaian putusan. Kemudian untuk penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau sering disebut e-court diatur dalam peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 3 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perma nomor 1 tahun 2019 tentang penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Dengan digitalisasi pemerintahan perkara di pengadilan, Mahkamah Agung memiliki cita-cita yang besar dalam mewujudkan badan peradilan yang modern. Salah satu di antara langkah untuk mencapai tujuan tersebut, Mahkamah Agung berikhtiar memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan berbasis teknologi informasi. Pelayanan secara elektronik ini diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang imparsial atau tidak memihak, sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan amanah pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Setelah mengetahui latar belakang adanya administrasi peradilan menggunakan elektronik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan administrasi perkara elektronik. Dasar hukum serta langkah administrasi dalam mendaftarkan perkara sampai pemanggilan sidang secara elektronik. Kemudian mengenai bagaimana prosedur penerimaan perkara di pengadilan secara elektronik dan bagaimana mekanisme pembuktian terhadap alat bukti dalam persidangan elektronik menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Dan yang terakhir mengenai pandangan hukum Islam terhadap pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai apa yang dimaksud dengan administrasi perkara elektronik. Administrasi secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan atau keberatan atau perlawanan atau intervensi, pembayaran, penyampaian panggilan atau jawaban ataupun replik duplik kesimpulan serta penyimpanan pengelolaan dokumen penyampaian perkara dan perdata atau perdata agama atau tata usaha militer dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Kemudian untuk dasar penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan perubahannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KM/8/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DJ.A/HK.006/SK/2018 tentang petunjuk pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2018. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa langkah mengenai administrasi dalam mendaftarkan perkara sampai pemanggilan sidang secara elektronik. Yang pertama adalah e-filing. E-filing merupakan pendaftaran perkara secara online. E-filing ini hanya dapat dilakukan oleh pengguna terdaftar. Jadi sebelum mendaftarkan perkaranya,
secara online, advokat dan pengguna lain harus menjadi pengguna terdaftar dalam penerapan administrasi perkara secara elektronik. Yang kedua yaitu e-payment. E-payment adalah pembayaran banjar biaya perkara secara online yang dapat dilakukan dengan transfer melalui ATM atau teller bank secara langsung. Setelah pengguna terdaftar melakukan e-payment dan telah diverifikasi oleh petugas pengadilan, maka pengguna terdaftar akan memperoleh nomor perkara dan nomor tersebut menjadi bukti para pihak telah mendaftarkan perkaranya di pengadilan. Yang ketiga yaitu e-summon. E-summon merupakan panggilan pihak terkait secara online. Pemanggilan secara elektronik dilakukan untuk sidang pemeriksaan dan majelis menanyakan kepada para pihak mengenai kesepakatan berperkara secara elektronik. Yang keempat yaitu e-litigasi. E-litigasi yaitu persidangan secara elektronik. Persidangan ini merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua yaitu mengenai bagaimana prosedur penerimaan perkara di pengadilan secara elektronik. Untuk prosedur penerimaan perkara di pengadilan secara elektronik dijelaskan dalam bab 4 mengenai tata kelola administrasi perkara secara elektronik Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Berikut beberapa prosedurnya. Yang pertama yaitu pasal 29 ayat 1. Panitera pengadilan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik. Yang kedua, kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di sistem informasi pengadilan. Yang ketiga, pasal 30 ayat 1. Panitera pengganti melaksanakan proses minutasi berkas persidangan berdasarkan dokumen elektronik yang tersimpan pada sistem informasi pengadilan. Yang kedua, ketentuan mengenai susunan berkas persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya yaitu pasal 31. Pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan register dan jurnal keuangan perkara secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan, maka yang pertama, tidak perlu mengisi dan menggunakan buku register dan jurnal keuangan perkara secara manual. Harus menyampaikan laporan secara elektronik. Yang ketiga, harus melakukan audit perkara secara periodik. Berikutnya, pelaporan dan audit perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pasal 32 ayat 1. Pengadilan menerima informasi, data, dan dokumen elektronik terkait perkara dan mengelolanya secara terpadu dalam sistem informasi pendidikan, dalam sistem informasi pengadilan. Berikutnya, dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dalam format dokumen oleh kata dan atau format suara maupun video. Yang ketiga, dokumen elektronik yang diterima dalam sistem informasi pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi dokumen elektronik gugatan, jawaban, replik, duplik permohonan intervensi, kesimpulan dan pindaian bukti surat. Yang keempat, kepanitraan pengadilan mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap secara terpadu. Pasal 33, ketua atau kepala pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses, layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Pasal 34, Mahkamah Agung menetapkan standar format dokumen elektronik yang diunggah oleh pengguna terdaftar dan atau pengguna lain ke dalam sistem informasi pengadilan. Kemudian kita masuk pada pembahasan ketiga yaitu tentang mekanisme pembuktian terhadap alat bukti dalam persidangan elektronik menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Pada tahap pembuktian secara elektronik dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Bagaimana teknis proses pembuktian dalam persidangan elektronik? Yang pertama yaitu alat bukti surat, yaitu di mana para pihak diwajibkan mengunggah atau mengupload dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam sistem informasi. Dokumen asli dari surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan dalam persidangan. Kemudian yang kedua yaitu alat bukti saksi. Pada hakikatnya pembuktian menggunakan telekonferensi oleh saksi sebagai alat bukti sah
harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim, JPU atau jaksa penuntut umum, dan advokat. Apabila dalam praktiknya dalam persidangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya telah memberikan keterangan terdapat adanya ketidaksesuaian, maka dapat dilaksanakan kembali cross check secara langsung. Selanjutnya yang ketiga yaitu alat bukti persangkaan. Persangkaan hakim merupakan lawan dari persangkaan undang-undang, yaitu persangkaan yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Persangkaan dalam persidangan elektronik yaitu bagaimana hakim menilai bukti yang telah disampaikan melalui media elektronik oleh pihak yang berkara. Kemudian yang keempat adalah alat bukti pengakuan, yaitu alat bukti berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan di muka hakim dalam persidangan, di mana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya bagaimana dijelaskan pada pasal 174 sampai 176 HIR dan 1923 KUH 11 Perdata. Dan yang terakhir yaitu alat bukti sumpah. Alat bukti sumpah merupakan bukti tambahan jika tidak ditemukan bukti-bukti lain yang mendukung. Sumpah dianggap dapat menjadi pendorong bagi yang bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, karena sumpah merupakan suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, sehingga jika dia berbohong maka akan tanggut dengan murka Tuhan. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang terakhir kali, yaitu mengenai pandangan hukum Islam terhadap pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan. Dalam hukum Islam juga menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau negatif fidelity. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi pada masa Rasulullah, sahabat, dan para ulama, bahwasanya ternyata seluruh alat bukti yang dianggap sah oleh fuqaha berorientasi kepada memperkuat keyakinan hakim seperti kesaksian, petunjuk, pengakuan terdakwa. Namun terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai alat-alat bukti yang harus ada dalam setiap jarimah, yaitu perbedaan jumlah dan macam-macam alat buktinya. Menurut jumhur ulama, pembuktian jarimah kisos dan dia dapat dipergunakan 3 cara pembuktian, yaitu pengakuan, kesaksian, dan sumpah. Sedangkan menurut fuqaha seperti Ibnu Al-Qayyim dari mazhab Hambali, untuk pembuktian ada 4 cara, yaitu pengakuan, persaksian, sumpah, dan petunjuk. Dengan menurut mazhab Hanafi menyatakan bahwa alat bukti ada 5, yaitu sumpah, pengakuan, penolakan sumpah, qasamah, dan bayyinah. Kemudian para akademisi Islam yang salah satunya adalah Muhammad Abduh Malik menyatakan bahwa alat bukti berupa elektronik adalah sah apabila diajukan dalam persidangan. Akan tetapi sebelum dipersidangkan, suatu barang bukti tersebut harus diteliti terlebih dahulu dengan alat yang lebih canggih. Kemungkinan dan tidak menutup kemungkinan barang bukti tersebut merupakan kepastian dari seorang penerjemah atau saksi ahli. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.